Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Wardani dengan NIM 22016173 dari mata kuliah Keterampilan Berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian wawancara, yang kedua, jenis wawancara, yang ketiga, jenis pertanyaan wawancara, dan praktik wawancara. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab yang dilakukan antar orang yang memberi informasi atau pewawancara dengan orang yang memberi informasi atau disebut juga dengan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data. Beberapa para ahli telah mendefinisikan definisi wawancara, yaitu yang pertama, Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar penanya dan penjawab dengan menggunakan interview guide atau pendidikan wawancara. Sedangkan Slamet menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara interviewer dengan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bertatap muka melalui alat komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Wawancara terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Secara umum, dalam wawancara terstruktur, pewawancara menentukan terlebih dahulu data yang diperlukan. Pewawancara menyusun pertanyaan dengan cara tertentu dengan tujuan memunculkan jawaban yang berkompetensi dengan kategori yang ditentukan dalam aspek teori. Biasanya digunakan dalam penelitian survei. Ciri-ciri wawancara ini adalah seperti daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas dalam pertanyaan atau jawaban, mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara mendapatkan penjelasan tentang fenomena. Jenis wawancara yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini, pewawancara menyusun pertanyaan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara berlangsung. Menurut Herdiansyah, jenis wawancara ini memiliki ciri-ciri yaitu pertanyaannya bersifat terbuka tapi memiliki batasan tema atau alur pembicaraan. Kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, dan memiliki pedoman wawancara. Jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Ciri-ciri dari wawancara tidak terstruktur yaitu seperti tidak memiliki standar tertentu dan bersifat informal, bersifat fleksibel, dan pewawancara dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Selanjutnya bisa dilakukan lebih dari 1 kali sesi wawancara dan menghasilkan banyak data, tetapi memiliki growth rate tertinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pertanyaan dalam wawancara. Dutton mengelompokkan pertanyaan wawancara berdasarkan informasi yaitu yang pertama, pertanyaan tentang pengalaman. Berdasarkan informasi yang diterima, peneliti bisa mengkonstruksi suatu profil atau sejarah kehidupan secara fonologis. Contoh pertanyaannya seperti, bagaimana pengalaman Pak Kades selama menjabat di desa ini? Jenis pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tentang pendapat. Peneliti ingin mengkonfirmasi tentang data yang diberikan atau diperoleh dari sumber atau cara lain. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan ini difungsikan sebagai teknik triangulasi untuk melihat keabsahan data. Yang ketiga, pertanyaan tentang perasaan. Pertanyaan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang adalah pertanyaan yang tidak langsung tetapi didahului dengan percakapan biasa. Lama-lama diarahkan pada pertanyaan yang mengarah kepada perasaan. Selanjutnya, pertanyaan tentang panca indera digunakan untuk mengungkapkan informasi atau data yang berkaitan dengan fungsi indera terhadap peristiwa.
Yang jenis pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang pengetahuan, digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan atau informasi tentang suatu kasus dan peristiwa yang diketahui oleh informan. Pembahasan yang terakhir yaitu praktik wawancara. Dalam melakukan praktik wawancara, terdapat beberapa langkah yaitu seperti menentukan topik dan jenis wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber atau informan. Yang ketiga, meminta izin atau menghubungi narasumber. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang kelima, berpenampilan sopan. Yang keenam, memperkenalkan diri kepada pemberi informasi. Yang ketujuh, memulai dengan pertanyaan ringan. Yang kedelapan, membangun komunikasi yang baik dengan informan dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.